Halo, berjumpa lagi di channel Cuaca Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang strobo sign. Jadi tampilannya seperti ini, dia ke arah kiri ataupun ke arah kanan, memanfaatkan sign dari mobilnya. Seperti ini. Nah, jadi kita menggunakan strobo text. Ini untuk strobo text yang biasanya, namun kita modifikasi codingnya seperti ini. Nanti akan kita bahas detail. Intinya menyalakan tanda seperti ini ke kanan atau ke kiri sesuai dengan bacaan input dari sign tersebut. Oke, kita langsung ke detail codingnya. Nah, ini codingnya. Jadi masih sama seperti yang sebelumnya, menggunakan library Adafruit NeoPixel. Di bagian atas juga masih sama. Ini untuk let row untuk barisnya, let call untuk kolomnya, kemudian let call count ini hasil perkalian dari let row dan let call. Ini berbeda dan dimodifikasi agar lebih mudah. Ini otomatis hasil perkaliannya. Kemudian yang bagian ini adalah pin-pinnya. Pin LED yang dipakai adalah pin D2. Inputnya sign kiri 12 dan kanan 11. Kemudian yang bagian atas masih mirip juga, mode untuk menentukan animasinya, kemudian RGB untuk menentukan warnanya. Kemudian yang ini array color data, dipilih menggunakan variabel CD, penentuan warna. Kemudian yang di setup juga sedikit berbeda. Ini untuk inisialisasi inputnya, kemudian menggunakan serial, dan mulai koneksi ke NeoPixelnya. Kemudian di bagian loop sangat berbeda ya ini. Jadi biasanya menggunakan if, tapi kali ini menggunakan switch. Kemudian modenya diisi dengan nilai dari fungsi input read. Kemudian mode dipisahkan menjadi jika kondisi-nya 1, 2, 3, atau 0, maka akan menjalankan animasi yang berbeda. Sebelumnya kan menggunakan if seperti ini. Penulisannya ini sebenarnya maksudnya sama, jadi if mode sama dengan 1 menjalankan animasi sign kiri, kemudian else if nanti kondisi modenya 2 menjalankan sign kanan, dan seterusnya. Dan ini menggunakan switch agar pengetahuannya lebih luas, bisa menggunakan if ataupun switch nantinya. Jika nilainya bukan 1, 2, 3 maka akan dimatikan, yaitu let off. Kemudian switch tadi memanggil subprogram yang ada di bawahnya. Jadi ini untuk animasi sign kiri, kemudian yang ini untuk sign kanan, dan yang ini untuk sign hidup kanan atau kiri secara bersamaan, atau juga berarti gabungan antara subprogram sign kiri dan sign kanan. Kemudian input read ini, jadi mode ini diisi dengan fungsi input read. Nah, input read ini sendiri dihasilkan dari bacaan pin sign kiri dan pin sign kanan. Jika yang pertama ini adalah kedua sign mengirimkan sinyal low atau ground. Kemudian yang if yang kedua itu hanya kiri, yang ketiga dan kanan aja. Nah, ini input low ini bukan berarti langsung bisa dipasang di mobil ya, tapi ini hanya simulasi, jadi mengirimkan sinyal ground ke pin.
Kemudian yang pertama ini kan gabungan menggunakan logika N. Kemudian kan menghasilkan nilai 3, return 3, return 1, return 2 itu kan hasilnya yang akan dibaca di mode tadi. Nah, jika tidak ada yang ditekan, maka akan menghasilkan nilai 0. Nah, animasi sen kiri ini akan kita bahas. Jadi ini ada variabel awalnya r star untuk menentukan titik tengahnya, baris yang tengah. Kemudian r ini untuk ke bawah, yang R2 ini untuk ke atas. Jadi sebenarnya kan kondisinya hanya mirror. Kemudian J ini untuk menentukan jumlah anak panahnya. Ada berapa. Nanti akan dibatasi. Kemudian yang ini untuk looping, jadi ada loop sebesar 10 kali. Kemudian delay-nya 500 milisecond. Delay ini untuk menunda, misal dinyalakan atau dimatikan, nanti ada penundaan untuk agar tampilannya bisa dibaca oleh mata. Namun delay yang di sini sudah dimodifikasi menggunakan delay yang responsif ya, bukan delay yang biasa. Nah, kalau yang kanan itu menggunakan delay biasa karena ini dinonaktifkan dan menggunakan delay yang pada umumnya. Nanti kan kita akan mencoba perbedaannya kedua delay tersebut. Kita kembali ke animasi sen kiri. Setelah looping selama 10 kali tadi, yang di looping adalah LED dari 0 sampai kolom terakhir. Ini di looping satu persatu. Kemudian R-nya ini kan tadi awalannya di tengah ya, jadi misal 8 itu R-nya di 3, ini karena dikurangi 1 karena dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2, 3. Kemudian dinyalakan. Nah, yang ini adalah mirrornya atau di atasnya. Nah, kita hanya perlu menambahkan R2 ini. Nah, jika R1 itu nanti dikurangin sampai baris ke bawah, lalu yang R2 itu ditambahkan agar ke atas sampai ke 8. Nah, seperti itu. Ini kan R star-nya ini titik tengahnya, kemudian ditambahkan R2, R2-nya nanti akan ditambahkan dari 0, 1, 2, 3. Nah, jika R sudah mencapai 0, itu tambahkan nilai J, jadi J-nya menghitung jumlahnya. Nah, kita bisa mengembalikan, jika sudah di reset kan kita perlu mengembalikan nilai R dan R2-nya ini seperti saat mula. Nah, programnya dimulai seperti itu. Nah, kemudian jika kita akan membatasi jumlahnya, jumlah anak panahnya, kita menggunakan variabel J ini. Jadi jika J lebih dari 6, maka keluar dari proses looping yang dari kolom 0 ke kolom terakhir. Kemudian dinyalakan dan di delay. Kalau tanpa delay nanti akan langsung mengerjakan mati, nanti nggak akan kelihatan hasilnya. Maka perlu delay. Nah, ini yang delaynya sudah dimodifikasi tadi. Ini kan loopingnya 10 kali. Tanpa delay yang dimodifikasi nanti akan menghabiskan nilai loop 10 ini. Nah, kemudian sebelumnya kan nilainya sudah dibaca menggunakan input read. Yang menjalankan animasi sen kiri. Kemudian looping selama 10 dan delay 500. Nah, jika inputnya kita pindah ke sen kanan, itu kalau pakai delay ini langsung membaca input yang baru atau menjalankan sen kanan tanpa menghabiskan looping yang ini. Nah, ini 10 kali. Nanti kalau saat looping ke-5 misalnya udah inputnya berbeda, nanti animasinya ini akan mati dan ganti dengan animasi yang lain. Nah, karena proses return ini. Itu yang sen kiri ya. Kemudian kita pindah yang sen kanan. Nah, kalau sen kanan ini sebenarnya hampir sama.
codingnya. Yang awal ini sama persis dengan sen kiri tadi. Yang berbeda hanya di bagian for ini. Jadi yang sen kiri itu dimulai dari 0 sampai kolom terakhir ditambahkan satu persatu. Namun jika yang sen kanan itu kebalikannya, dari kolom terakhir ke kolom ke 0, dikurangi satu persatu menggunakan C min. Sebenarnya untuk membalik sangat simpel pakai metode seperti ini. Kemudian yang bagian bawah itu berbeda, ini pakai delay biasa, tidak seperti yang sen kiri. Nanti akan ketahuan bedanya seperti apa jika kita sudah mencobanya. Dan maka delay yang mana yang lebih tepat nanti selera dan disesuaikan dengan penggunaannya juga. Kemudian jika yang program setelahnya itu hanya penggabungan, jadi ada sen kiri dan sen kanan diproses berurutan, kemudian baru dinyalakan dan dimatikan persis. Kemudian yang akan kita bahas tentang delay ini ya. Delay ini kenapa bisa keluar dari animasi jika nilainya 1? Nah, itu prosesnya seperti ini. Jadi memecah delay misal 500 itu dijadikan 500 kali 1 milisecond. Kalau yang biasanya kan langsung delay dalam kurung 500. Nah, ini dipecah menjadi 1 milisecond tapi dikalikan 500. Kemudian persyaratan yang di dalamnya untuk agar menghasilkan nilai 1 itu ini dibatasi saat perulangan ke 100 atau kelipatannya. Kita membaca input lagi. Nah, kan hasilnya kan 3120 itu sesuai dengan input yang mana. Nah, padahal yang di awal tadi kan sudah dimasukkan ke dalam mode. Nah, nilai modenya ini misalnya 1 atau sen kiri itu tadi. Kemudian yang di delay tadi juga membaca input read lagi. Nah, jika input read nilainya berbeda, maka akan dibandingkan di sini, kemudian ini kan berbeda. Kemudian dihasilkan nilai 1. Nah, jika tidak berbeda, maka kan nilainya tidak keluar 1 tuh. Yang di bawah akan keluar 0. Nah, ini. Nah, delay ini menghasilkan nilai. Nah, jika 1, maka return. Return itu keluar dari subprogram sen kiri tersebut. Nah, jika nilai yang dibaca nanti sen jadi 2, maka akan keluar ke atau berganti ke animasi sen kanan. Ini hasilnya 1 atau 0 seperti itu. Kalau yang di bawah-bawah ini sebenarnya sudah dijelaskan di coding sebelumnya. Hanya berbeda di LED clear sama LED off-nya. Nah, LED clear ini berfungsi untuk mematikan kondisi di semua LED tanpa memunculkan kondisi itu. Jadi hanya di set 0000 warnanya. Nah, kalau yang LED off itu dimunculkan, di kondisi mati itu dimunculkan agar terlihat oleh mata. Nah, seperti itu coding kali ini untuk membahas penggabungan codingnya atau detailnya nanti di part yang kedua. Yang terpenting kali ini bisa membaca input, kemudian mengubah animasi berdasarkan nilai input tersebut, dan juga membedakan tentang delay biasa dan delay yang sudah dimodifikasi agar lebih responsif. Oke, segitu dulu. Jika kamu suka video ini, silahkan klik like. Jika kamu ingin mendukung channel ini agar terus membagikan ilmu-ilmu yang berguna, silahkan subscribe aja. Sampai bertemu di video selanjutnya dan terima kasih.